Capricorn, selebihnya cek di kolom deskripsi. Terima kasih. Everything's okay? Okay, Capricorn. Long time no see. Very long time. Oke, ada 7 cawan di sini. Ada yang ngarepin lu, tapi terlalu banyak ya. Lu-nya merasa dimanfaatkan. Pisces, Cancer, sama Scorpio. Entah Capricornnya atau berkaitan sama Capricorn. Out of your league ya, di luar kemampuan lu. Gak semua Capricorn ini ya. Dan ada beberapa Capricorn juga yang dengan ini sebenarnya lu diingetin kalau lu itu harus memprioritaskan sesuatu. Oke. Ada yang lu mau, oke, ada yang lu inginin gitu ya. Fokus lu banyak, yang harus penuhin banyak. Coba di breakdown satu persatu, mana yang terpenting, yang harus lu lakukan dulu, mana yang harus lu adain dulu, mana yang harus lu penuhin dulu. Kalau sesuatu itu nggak masuk akal, walaupun orang itu berkaitan sama Capricorn atau Capricornnya, mau itu di berbagai aspek ya, percintaan, pertemanan, keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya, lu harus sadar kemampuan lu itu sampai mana dan di mana. Jangan sampai itu merugikan lu, jangan sampai itu grogotin lu dari dalam, sehingga bukan hanya lu yang rugi sendiri, lu bisa gila, mati sendiri, konyol lah, sia-sia. Intinya ya diprioritasin lah, mana yang harus dipentingin dan dilakukan, dipenuhin dulu, tanggung jawabnya di mana, kewajibannya di mana, hanya di mana, sehingga semuanya bisa seimbang. Ada 5 tongkat, Leo, Sagittarius, sama Aries. Yang gue lihat lo emang harus belajar. Kalau memang lo harus maklum, ya udah maklum aja. Gak usah terlalu memaksakan sesuatu. Kalau emang harus fleksibel, ya fleksibel aja. Kalau memang lo itu harus menerima, terpaksa dalam tanda kutip memang diharuskan, ya udahlah diharuskan aja gitu ya. Kembali lagi, lakukan apa yang menurut lu itu mampu, apa yang lu bisa. Jangan terlalu memaksakan diri, karena di sini ada 7 cawan plus kamu dapat 5 tongkat. Ada hal dipaksa untuk belajar, kayak dipaksa gitu ya, kayak lu emang harus, kayak lu harus mampu, harus bisa, memang lu harus menempatkan diri lu di sana. Pelan-pelan, hati-hati aja bagi para Capricorn yang udah muak, bagi para Capricorn itu yang sudah ceritanya itu udah banyak ya, dan kepingin merubah sesuatu ke arah yang lebih baik gitu. Kalau memang hati-hatinya itu, kalau memang sesuatu ini sudah bolak-balik berulang dan membuat diri lu itu kadang sakit jiwa gitu ya, capek, muak, enek. Kapan harus berhenti, kapan lu harus tempatin pada tempatnya, ya dilakukan saja gitu loh. Ini di berbagai aspek gitu ya. The Hierophant, ada yang mengharap atau melangkah atau sedang menjalani ke jenjang pernikahan. OTW ada, pertunangan ada yang ketemu jodohnya ada. Ini ada perjodohan yang gue lihat juga. Ada yang mau melangsungkan hari H satu waktu di bulan depan. Di tahun depan yang gue lihat, ada yang di tahun ini, di akhir tahun. Hati-hati bagi yang memaksakan sesuatu, dan ada juga ini lagi konflik dengan orang-orang sekitar, apalagi yang mempunyai pangkat, wewenang, pengaruh, dan lain sebagainya. Hati-hati dengan yang seperti itu, karena maknanya di sini sekali lagi ada pemaksaan karena lu punya 5 tongkat. Tadi sudah gue bilang ya, difleksibelin aja. Tidak perlu terlalu berkuar-kuar lu mau mengambil langkah yang mana, karena orang lain itu ada yang ngelihat lu itu kayak pingin sampai mana sih Capricorn bisa bertahan, sampai mana Capricorn tuh nggak jerit, sampai mana si Capricorn atau orang yang berkaitan sama Capricorn ini, nggak semua, atau orang yang berkaitan sama Capricornnya itu si Capi ini sekuat mana bisa gua gencet. Jadi kayak ngetes kemampuan lu itu nyampe mana. Jadi hati-hati berkaitan dengan orang-orang atau lingkungan yang seperti ini. Bagi mereka yang sudah baik-baik saja, hati-hati, sepertinya nanti di masa depan lu bakal diarahkan ke sesuatu yang lu itu nggak suka. Kehilangan lu itu bisa kehilangan diri lu sendiri, prinsip lu itu sudah nggak ada karena lu dipaksa untuk melakukan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka minta, apa yang mereka suka, apa yang mereka mau. Karena berdasarkan
yang mereka pikirkan, yang mereka lihat terbaiknya tuh seperti itu gitu loh, tanpa mengindahkan pikiran lu, keinginan lu itu sebenarnya nggak mau yang seperti itu. Jadi silahkan diputuskan sendiri gitu ya. Jangan sampai lu kehilangan diri lu sendiri. Kalau gua nggak mau kehilangan diri gua. Oke, ada 9 cawan di sini, Pisces, Cancer, sama Scorpio. The Hierophant di sini Taurus, sedikit Virgo, lebih ke arah Taurusnya. 7 cawan Pisces, Cancer, sama Scorpio. 5 tangka di sini Leo, Sagittarius, sama Aries. 9 cawan di sini lagi-lagi itu Pisces, Cancer, sama Scorpio. Dominan perasaan di sini gue lihat ini maknanya lebih ke arah kayak ngorbanin perasaan banget gitu ya. Ada yang diminta, ada yang diminta untuk sendiri, maksudnya dipaksa untuk menerima keadaan, kayaknya gue harus sendiri dulu, agar gue itu nggak bisa membuat diri gue itu lebih baik gitu ya. Jadi gue nggak ribet dulu dengan orang lain sebenarnya. Sebelum gue itu memperbaiki, sebelum gue itu membuat diri gue itu pas, stabil, mantap, bisa baik. Sebelum gue fix ke diri gue sendiri, lebih baik gue nggak merangkak ke orang lain. Kayaknya nggak mau terlalu ambil pusing atau nggak mau terlalu ambil konsekuensi atau resiko yang jelek, lebih baik merubah diri sendiri dulu sebelum merangkak terlalu besar ke masalah yang lain. Gue aja belum kelar dengan diri gue sendiri, gue aja belum pas dengan diri gue sendiri, kok mau melangkah ke orang lain. Jadi dalam artian seperti ini yang gue lihat Capricorn itu realistis. Dipaksa menjadi sendiri dulu. Ada beberapa Capricorn itu yang enak menjalani dengan kehidupannya sendiri, gitu ya. Pelan-pelan dimampuin sendiri, pelan-pelan dibisain sendiri, dienakin sendiri hidupnya. Yang gue lihat sih ada beberapa Capricorn yang biasa saja jalan sendiri, lebih enak malah jalan dengan dirinya sendiri daripada meribetkan diri dengan keinginan atau pikiran orang lain atau perasaan orang lain yang kadang itu nggak sejalan sama saya Capricornnya. Ada beberapa Capricorn juga yang mengambil apa ya, waktu dan kesempatannya sendiri. Jadi ya kembali lagi seperti tadi, nggak mau terlalu diribetkan gitu. Pengen fokus dengan kesuksesan dan kematangan ataupun urusan dengan dirinya sendiri. Jadi intinya lebih banyak kerja dengan dirinya sendiri. Ya lebih banyak meng-up, meng-elevate gitu ya, memperbaiki dirinya sendiri. Itu yang gue lihat dari beberapa Capricorn. Ada beberapa Capricorn yang lagi bersedih dengan 5 cawan, sama saja Cancer, Pisces, sama Scorpio. Gua nggak mau ngomong ini soal asmara ya. Padahal Capricorn ini unsur tanah itu lebih ke arah logika. Walaupun lu kardinalnya, tapi lu memulai babynya untuk lu memulai satu logika, membangun satu situasi kondisi di mana lu empire-nya lu, kerajaan lu, kestabilan lu, itu Capricorn itu memulai. Karena lu kardinalnya, karena lu baby-nya. Jadi first step-nya apa namanya? First step-nya untuk memulai uh, apa ya? Kehidupan, membangun kestabilan keuangan, finansial, kemakmuran itu cikal bakalnya tuh dari Capricorn. Nah, tapi di sini agak beberapa yang gue lihat itu dinominasi perasaan. Ini bisa Capricornnya atau orang yang berkaitan sama Capricorn, karena ada 7 cawan di sini. Jadi orang itu benar-benar berharap sama lu. Ada yang benar-benar berharap sama lu. Ada yang benar-benar ngasih apa ya? Harapannya tuh tinggi banget sama lu gitu loh. Berharap lu kayak gini A B C D, walaupun sebenarnya lu nggak fix banget seperti itu. Ada yang kehilangan, ceritanya banyak. Capricorn nggak terlalu menanggapi, atau orang yang berkaitan sama Capricorn itu nggak terlalu menanggapi. Jadi ada segi kehilangan di sini yang gue lihat sekali lagi masalah hati. Ada sedikit kehilangan itu urusan hati tapi bukan dalam hal percintaan, tetapi dalam urusan pekerjaan. Karena ada yang kayak diperah, kayak 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 sapi perah ya. Jadinya diambil untungnya aja, begitu nggak menguntungkan kayak dibuang. Begitu bisa digantikan si Capricornnya kayak nggak dianggap gitu. Jadi ada yang dimanfaatin di sini yang gue lihat dengan 5 cawan di sini. Jadi hati-hati, sekali lagi hati-hati saja memasukkan dan belajarlah dari pengalaman ketika masukkan ke lingkaran kita, ke pertemanan kita, ke circle kita, ke lingkaran kita itu.
benar-benar katakanlah orang pilihan ya. Lu kan udah harus bisa mampu belajar ngelihat orang mana yang bikin lu up, mana yang bikin lu minus, mana yang bikin lu negatif, positif dan lain sebagainya. Di Empress di sini kartu lu sendiri, Taurus, Virgo sama Capricorn, sedikit Virgo di sini, sedikit Capricorn di sini, sorry. Unsur tanah. Dan hati-hati kalau ini Bu Pertiwi, hati-hati kalau nggak mau hamil, ada yang mengharapkan kehamilan, ada kehamilan yang terjadi di sini, ada kemakmuran di sini. Yang gue lihat, lu punya segala sesuatu yang lu butuhkan di masa depan. Karena di sini gue lihat orang itu sudah mulai ngeliat lu pelan-pelan. Dari kehilangan lu bisa up, lu bisa belajar, lu mampu melangkah ke depan ke arah yang lebih baik, whatever yang positif itu. Jadi lu mampu melihat ke belakang itu sebagai pembelajaran, bukan mendera ke belakang itu dibawa ke masa depan. Jadi artinya mengulangi di masa depan. Ada sesuatu hal yang membuat lu itu menjadi lebih baik di masa depan, sehingga orang-orang itu bukan hanya iri, tapi benar-benar ngeliat lu sebagai sosok yang bisa dan mampu. Dan karena di sini ada apa namanya, apa sih katakanlah, ada satu perubahan yang signifikan dari, karena ini alurnya ini kayak apa ya, naik turunnya itu masih ada Capricorn, wajar ya, natural, karena manusiawi gitu loh. Dari PD, dari oke sendiri sudah paham, oh hidup, oh orang ini seperti ini ke gua, wah gua bakal seperti ini gua. Dan akhirnya belajar, jatuh lagi, oke dari 9 cawan ke 5 cawan, lalu nyampe lagi lah ke kartunya Ibu Pertiwi di Empress gitu ya. Jadi gue harap sih si Capricorn lebih banyak dewasanya antar ke depan. Jadi nggak lagi naik turun yang begitu drastis sehingga lu nya itu merasa menderita, kesepian, capek, hampir gila, gitu. Apapun gitu, enak muak dan lain sebagainya. Jadi biarkan yang positif itu jangan dimaknai yang negatif-negatif lagi. Sekali lagi di masa lalu dijadikan pembelajaran justice, karma jatuh pada tempatnya, tenang aja, katanya keadilan, Libra di sini. Kalau lu bagi kaum-kaum siapapun itu ya, yang nggak sibuk dengan apa ya, membalas dendam dan lain sebagainya, itu gua dukung banget karena emang harusnya seperti itu, nggak usah terlalu yang ngoyok banget gitu ya, ngejar-ngejar, oh lu udah berbuat ini ke gua bukan balas kayak gini, semua tuh pasti berjatuh pada tempatnya gitu loh, cepat atau lambat nggak akan salah alamat. Jadi yang gue lihat kalau lu sudah bisa melepaskan sesuatu gitu ya, udah bisa kayak legowo gitu ya, ikhlas gitu ya, udahlah. Gue dari sini gue harus mampu belajar, gue harus mampu bersikap, dan gue paham mana yang harus gue lihat, mana yang enggak, mana yang harus gue respon, kasih reaksi, mana yang enggak. Kapan gue harus bilang iya, A, B, C, D, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kebijaksanaan dan kematangan dituntut di sini. Apalagi kartunya Ibu Pertiwi bersanding dengan kartunya keadilan. Jadi benar-benar kematangan lu di sini itu bukan diuji ya, ditempa. Ya, sejauh mana lu bisa maintain, sejauh mana lu bisa membawa diri lu sendiri ke arah emang bener-bener matang. Jadi nggak sekarang matang, 5 hari lagi kembali lagi ke state atau situasi atau kondisi yang sama gitu. Jadi nggak baik. Oke, di 3 kartu terakhir gue lihat The Crossing ya, ada yang berseberangan jalan ya. Ini gue lihat dalam urusan asmara gitu ya. Kayak ada yang menyerah tapi nggak menyerah gitu loh. Kayak melihat udahlah apa adanya. Kalau memang jodoh gue ya jodoh gue. Kalau memang udah takdir gue ya takdir gue. Jadi kayak kayak berpapasan di uh, intersection, di persimpangan jalan. Jadi seharusnya terjadi nggak terjadi. Gue lihat ada deja vu juga di sana. Ini memang masa depan tapi didominasi hati di sini Capricorn. Didominasi perasaan, gua nggak ngomong ini untuk urusan percintaan ya. Ini di pertemanan bisa, di keluarga bisa, mau tetangga bisa, di pekerjaan bisa gitu loh. Nah, di crossing ini semoga aja lu nggak melewatkan hal baik yang memang lu harus lakukan, lu harus pilih, lu harus lihat ya. Jadi lu bisa lebih positif, lu bisa lebih ngerti aja mana yang lebih baik buat diri lu. The gambler ya, jangan banyak-banyak berjudi. Kalau lu emang berjudi, pastikan lu menang. Aduh, yang main online ini siapa? Yang main suka apa kata besok lah. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak nggak punya, bukan kayak nggak punya pendirian ya.
kayak nggak punya kayak nggak punya sesuatu yang lu harus lakuin gitu loh. Jadi kayak nggak pasti gitu ya, harusnya kayak gimana, harus seperti apa gitu. Jadi kayak cenderung ngandelin aja, apa kata besok lah. Nah, ini dituntut untuk kebijaksanaan lu untuk memang merencanakan sesuatu gitu loh. Jadi ketika ada kesempatan baik, lu udah kerasa duluan, lu udah ngeliat duluan. Gua harus seperti ini, itu harus gua tangkep, itu harus gua apa namanya, itu harus gua raih, itu harus gua dapetin gitu loh. Jadi nggak terkesan pasrah. Ya udahlah kalau udah kalau bukan rezekinya ya bukan rezekinya. Oke, emang seperti itu. Tapi kan harus ada usaha maksimal dari diri lu. Gimana itu bisa ngebuat bukan hanya lebih baik ke kehidupan lu gitu loh. Komentar lu juga membuat diri lu jadi lebih fight, jadi lebih berjuang ke hidup. Jadi nggak semata-mata itu apa kata nanti gitu loh. Jadi nggak ada effort banget dari diri lu. The deal ya. Ngerti lah, ini semua kartunya ini memang benar-benar diminta kena tangan lu ya. Bekerja, berusaha, meraih segala sesuatunya. Jadi kalau lu bikin kesepakatan, lu jalan sama orang gitu, ngomong iya gitu, A, B, C, D, lu sudah sadar konsekuensinya. Lu sudah sadar kalau lu sendiri bakal menjadi seperti ini, seperti itu. Punya alternatif, punya daya saing di sini. Lu punya nilai di sini. Jadi memang benar-benar lu dituntut bekerja untuk diri lu sendiri. Mata lebih baiknya. Banyak kartu kerja keras di sini yang dituntut dari diri lu. Sehingga lu memang benar-benar pantas mendapatkan hal yang baik di depan. Jangan terlalu musingkan, ya mau orang lain ngomong apa ya biasa aja. Orang mah kayak gitu. Lu bener atau salah, bagi orang ya tetap aja gampang nyari salahnya itu orang ya. Judging itu bener-bener umum. Dengan orang lain tuh umum banget gitu loh, saling menghakimi itu umum sekali. Bukan gua ya, gua nggak tertarik menghakimi orang lain. Hidup gua sendiri udah ruwet men, udah sibuk. Gua nggak sibuk dengan hidup orang lain, oke? Itu saja buat Kepi. Thank you Kepi.